Pesta bikini. Jovita seakan-akan tidak puas sekedar menembak. Ia juga belajar memanah dan beberapa teknik bela diri. Walau hanya sekedar gerakan awal atau gerakan pertahanan diri, tetapi ia senang karena ia bisa melakukannya. Tubuhnya biru-biru karena ia ingin pukulan sungguhan dari Sam. Tapi ini nanti akan menyakiti tubuhmu, Non, ujar Sam merasa tidak enak. Tidak apa-apa, Kak. Ajari saya teknik pentingnya saja. Sebenarnya, saya juga sudah pernah masuk sanggar wushu, tapi hanya sebentar. Tapi teknik awalnya saya sudah bisa. Baiklah, ujar Nick. Jika Sam ahli menembak, maka Nick rekannya seorang yang ahli wushu dan bela diri. Ia jago dalam teknik tangan kosong. Dari siang sampai sore, hingga langit mulai gelap, mereka berlatih dengan serius. Akhirnya, gadis cantik itu berhasil menyingkirkan rasa takut di dadanya. Dendam yang memuncak di dalam hatinya mampu memberinya kekuatan. Kini, gadis cantik itu berubah. Dari takut hingga ia benar-benar bisa menembak dengan pistol dengan baik, bahkan dengan mata tertutup. Sam dan Nick seorang mentor yang hebat dari Jovita ketakutan memegang senjata. Namun, saat ini ia seolah-olah sudah berteman dengan benda berbahaya itu. Non, apa semua baik-baik saja? Sam menatap wajahnya yang meneteskan air mata. Saya baik-baik saja, tapi tolong, jangan beritahukan siapapun tentang ini. Baiklah, saya janji. Tapi boleh kita pulang? Ini sudah malam. Bos mengadakan pesta di Mansion hari ini. Sudah pasti meriah. Baiklah, latihan hari ini selesai. Mentari sudah meninggalkan singgasananya dan hanya menyisakan goretan warna jingga di langit. Cakrawala siap menyambut malam. Tetapi, kegelapan itu seakan-akan berteman baik dengan Jovita. Memintanya agar tidak pulang. Ia malas pulang. Tidak, Non. Kita harus pulang. Ujar Sam tegas. Jovita mengangguk. Ia masuk kembali ke dalam mobil. Dalam mobil, ia merasakan tubuhnya sangat sakit, terutama tangan. Bertahanlah, Jovita. Jangan pernah mengeluh. Ingat, kamu sendirian di dunia ini, ucapnya tegas pada dirinya sendiri. Mobil Sam pulang menuju Mansion Leon. Ia kembali dalam mode diam. Wajahnya terlihat Wajahnya terlihat seakan-akan ditutupi awan gelap. Hatinya dipenuhi rasa sakit. Ini bukanlah hanya tentang diriku dan deritaku lagi. Tetapi ini tentang sebuah rasa yang tidak bisa terucap dengan kata-kata dan tak bisa ditulis dengan coretan pena. Ini rasa sakit yang tak berujung. Jovita menutup mata dan menyandarkan kepala di jok. Sementara ia menangis pilu menahan rasa sakit, tetapi di sisi lain justru hal yang berbeda. Di Mansion, lampu kerlap-kelip menghiasi kolam renang, dan ada kolam renang tambahan di samping Mansion dan di depan. Mansion itu dikeliling beberapa kolam renang yang akan dipakai untuk pesta bikini. Suasana meriah sudah terlihat sangat jelas di Istana Leon. Satu panggung live musik sudah ada di depan rumah. Wanita-wanita cantik memakai bikini sudah memadati seluruh area rumah Leon malam itu. Leon sudah duduk di tengah halaman bersama dayang-dayangnya. Menit kemudian, mobil berwarna kuning yang dikendarai Sam berhenti di parkiran samping. Mata semua tertuju pada tamu yang baru tiba. Jovita keluar, tetapi jangankan untuk mengagumi pesta malam itu. Menoleh saja ia tidak. Ia terlalu lelah untuk menikmati pesta meriah yang dilakukan Leon. Sam dan Nick keluar dari mobil dengan wajah sumringah. Tetapi gadis cantik itu hanya berjalan lurus menuju kamar. Ia tidak peduli tentang semua tatapan semua lelaki itu padanya. Dalam otaknya saat itu hanya ingin tidur. Leon yang menatapnya dengan dengusan kecil. Leon menatap sinis. Apa pekerjaan hari ini membuatnya lelah? Gumam Leon. Matanya masih menoleh Jovita. Mata itu mengikuti sampai ke depan kamar Jovita. Ia berdiri dan menghampiri Sam dan Nick. Ada apa? Apa ada masalah di proyek? Tanya Leon. Tidak ada, bos. Semua baik-baik saja. Material sudah masuk ke gudang penyimpanan. Oh, baiklah. Ujar Leon. Ia sebenarnya bukan bertanya tentang pekerjaan, tetapi ia ingin tahu keadaan Jovita. Tetapi sekali lagi, gengsi dan sikap egois masih bertahta di hati Leon Wardana.
Ia tidak bertanya tentang bagaimana kabar Jovita hari ini. Kalau sebelumnya ia selalu bertanya dan memantau mereka. Tetapi kali ini, Leon tidak melakukannya. Karena ia sudah berjanji tidak peduli padanya. Saat suasana pesta bikini sangat meriah di halaman rumah Leon, diiringi musik dan Saat suasana pesta bikini sangat meriah di halaman rumah Leon, diiringi musik dan tarian-tarian erotis dari wanita-wanita bertubuh seksi, tetapi tidak untuk Jovita. Ia menangis meratapi kenyataan pengkhianatan pertama kali yang ia rasakan sangat menyakitkan untuknya. Bahkan bisa mengubah hidupnya. Ia duduk di kamar mandi, menyiram kepalanya yang terasa mengepul dan duduk di sana. Bayangan Benny dan Lestari memenuhi ruangan hatinya. Apa sebuah kebaikan tidak ada artinya lagi? Ayahku begitu baik pada kalian. Tetapi kenapa kalian semua orang-orang kepercayaannya malah mengkhianatinya? Ayah, aku tidak kuat lagi, ujar Jovita dengan tangisan. Suara volume musik yang keras menutupi tangisan darinya. Saat semua orang bergembira menikmati pesta, ia menangis sedih di kamar. Leon masih menatap pintu kamar Jovita, berharap wanita cantik itu ikut dan menikmati pesta. Tetapi sampai semua larut dalam pesta dan bergembira, ia tak kunjung muncul. Apa yang ia lakukan di kamarnya sampai tak makan juga tidak keluar? Leon membatin. Saat ia ingin berdiri menghampiri untuk melihat Jovita, egonya kembali menghentikannya. Kenapa harus saya? Harusnya dia yang meminta maaf padaku. Ujarnya kembali mundur. Jangan biarkan saja. Gumamnya lagi. Dan Leon turun ke kolam renang dan menikmati pesta. Di dalam kamar setelah lelah menangis, Jovita merebahkan tubuhnya di ranjang. Perut lapar dikalahkan rasa lelah dari tubuhnya. Ada banyak pekerjaan yang ia kerjakan hari ini, membuatnya kelelahan. Ia mengunci kamar dan tertidur. Apa Non Hara tidak ikut pesta? Iwan melirik Tony. Biatin yang saat ini sudah ada di mansion nyariin Jovita karena ia tidak makan malam. Ia belum datang ke dapur untuk makan malam. Apa dia baik-baik saja? Tanya wanita itu dengan wajah khawatir. Leon bersenang-senang di kolam renang, tetapi matanya mengawasi Biatin yang mengkhawatirkan Jovita. Tunggu, aku panggilkan Riko. Menuju kamar Jovita. Setelah diketuk berapa lama, ia tidak menyahut. Biar saya saja yang ambilkan makan malam, Bi. Tony bergegas. Iya, kamu saja nak. Bangunkan kalau ia ketiduran, ujar Biatin. Tony datang membawa piring makan malam untuknya. Mengantuk sampai ia benar-benar bangun. Ada apa, Kak? Tetapi tangannya hanya membuka sedikit kamar. Aku membawakanmu makan malam. Bukalah sebentar. Aku ingin bicara denganmu. Ayo kita bicara di luar. Aku tidak mau bos salah paham. Jovita tidak membantah. Ia mengikuti Tony membawanya ke taman depan. Ini makan, biar ada tenagamu. Tetapi tatapan Tony terlihat marah. Hara, apapun yang kamu rencanakan hari ini, sebaiknya jangan dilanjutkan. Jovita terdiam. Ia meletakkan sendok di atas piring. Ia terlihat berbeda, bukan gadis manis yang berhati lembut lagi. Kamu tahu apa? Aku tahu, Hara. Sam orang paling dekat denganku di sini. Kamu memintanya mengajarinya menembak. Apa yang kamu rencanakan? Jangan sampai bos tahu dan kamu dalam kesulitan, ucap Tony. Ia melirik pengawasan malam itu. Aku ingin menghabisi mereka. Aku ingin kabur dari sini. Wajah Tony langsung menegang. Hara, dengar. Kalau kamu ingin kabur, jangan di-mention di sini. Maka lakukan saat di Jakarta. Karena kamu tidak punya siapa-siapa di tempat ini. Di sini hutan. Jika kamu kabur, sama saja cari mati. Karena bos Leon punya banyak mata-mata dan musuh di sini. Tolong jangan lakukan itu, ujar Tony menatap dengan tatapan memohon. Jangan urusi hidupku. Jovita berdiri. Tony tiba-tiba kaget dan perubahan Jovita. Ada apa dengannya? Apa dia ingin melakukan?